Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi, aktini mahabataka wa marifataka. Ya Allah, hanya engkaulah yang aku tuju, ridomu yang aku dambakan, berikanlah aku kemampuan untuk dapat mencintaimu dan bermakrifat kepadamu. Apa kabar para ikhwan akhwat? Semoga ada dalam kesehatan, keberkahan, dilancarkan dalam mencari rezekinya, semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan amaliyah, yang diberikan oleh Pangersa Aba Anom, dan semoga kita semua mendapatkan karomah serta barokahnya dari Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Amin. Kali ini admin akan memperbincangkan perbedaan Pak Ganjar Pranowo, dan Pak Prabowo Subianto, dalam bertamu atau sowan ke kediaman keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya, dan ziarah ke makam Pangersa Abah. Semoga menjadi pembelajaran dan memberi manfaat untuk kita semua, bagaimana tata krama kita bertamu, atau ziarah ke makam waliullah. Kita awali dengan Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024, yang memiliki nomor urut 3 ini. Pak Ganjar Pranowo merupakan mantan gubernur Jawa Tengah, seseorang yang banyak memiliki prestasi ketika menjabat gubernur di Jawa Tengah. Dengan keberhasilannya tersebut, maka Pak Ganjar Pranowo mencoba untuk mengabdi kembali kepada negara, dengan mencalonkan diri menjadi presiden pada tahun 2024. Alhamdulillah dengan perjalanannya tersebut, Pak Ganjar bersilaturahmi ke pesantren Suryalaya. Kunjungan beliau ke Pondok Pesantren Suryalaya pada tanggal 10 Oktober tahun 2023, yang berada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan disambut dengan meriah oleh para santri di pondok pesantren. Setelah sesampainya calon presiden Ganjar ke pondok pesantren, beliau langsung mendatangi pengasuh pondok, yaitu Kiai Haji Baban Ahmad Jihad, dan langsung mengadakan perbincangan dengan tertutup. Dalam perbincangannya itu, calon presiden Ganjar Pranowo mendapatkan sebuah buku yang sangat berharga, dari Kiai Haji Baban Ahmad Jihad, yaitu buku Amaliyah Mursyid Thoriqoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah Suryalaya. Setelah itu, bergegaslah Pak Ganjar Pranowo menuju masjid, untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Setelah melaksanakan sholat berjamaah bersama para santri, dan keluarga Pondok Pesantren Suryalaya, kemudian Pak Ganjar Pranowo langsung bergegas menuju pemakaman Abah Anom dan Abah Sepuh, dengan menelusuri anak tangga. Sesampainya di atas, tempat Pangersa Abah Anom dan Abah Sepuh bersemayam, Pak Ganjar melakukan doa bersama, yang dibimbing oleh pengurus yayasan. Alhamdulillah acara beres sampai usai. Setelah Pak Ganjar bersilaturahmi dan berziarah, beliau mengungkapkan bahwa selama di Pondok Pesantren Suryalaya, sering berbicara masalah kehidupan. Perbincangan yang mengungkapkan, apa yang harus dicari dalam hidup, supaya sesuai dengan tuntunan agama. Pak Ganjar mengatakan, bahwa setelah berdiskusi dengan Kiai Haji Baban Ahmad Jihad, banyak sekali ilmu yang didapatnya, yang mencerahkan, dan menenangkan hatinya, sehingga mendidik kita untuk belajar sabar, seperti yang diajarkan Abah Anom, tuturnya. Pak Ganjar pun mengatakan, bahwa Pondok Pesantren Suryalaya sering didatangi orang-orang, dan sering mendapatkan ilmu yang positif, makanya giliran saya untuk bersilaturahmi. Alhamdulillah saya mendapatkannya dan merasakannya, ungkap beliau. Yang selanjutnya, Pak Prabowo Subianto bersilaturahmi ke pesantren Suryalaya, namun Pak Prabowo lebih dulu mendatangi Pondok Pesantren Suryalaya, yaitu pada tahun 2018. Pak Prabowo merupakan orang yang luar biasa, kiprahnya dalam pemerintahan sangat berpengaruh, beliau mengenyam pendidikan di berbagai negara, dimulai dari negara Hong Kong, Malaysia, Swiss dan sampai negara Inggris. Pak Prabowo mengabdi kepada negara begitu lama, dibekali pendidikan militer, dan bergabung sebagai Kopassus Angkatan Darat. Yang akhirnya beliau mencalonkan kembali menjadi Presiden 2024, untuk mengabdi kepada negeri. Untuk mempererat tali silaturahmi, maka Pak Prabowo sowan dan berziarah ke makam Pangersa Abah Anom. Kedatangannya pun disambut dengan meriah, sampai wartawan pun tidak sempat mewawancarainya. Setelah kedatangannya ke Pondok Pesantren Suryalaya, beliau langsung naik ke puncak Suryalaya untuk ziarah, ke tempat makam Abah Anom dan Abah Sepuh. Namun sesepuh Pondok Pesantren Suryalaya yaitu, Kiai Haji Zainal Abidin, mengatakan kepada Pak Prabowo Subianto, seharusnya datang dulu ke kediaman pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya, baru diantar ziarah ke makam Abah Sepuh dan Abah Anom, ucap sesepuh Pondok Pesantren Suryalaya, yang sedang mendampingi Prabowo Subianto.
Bukannya tidak boleh, dan juga tidak salah, tapi itu kebiasaan yang dilakukan oleh siapa saja, yang sudah terbiasa berziarah ke makam Abah Anom dan Abah Sepuh. Dalam pertemuannya dengan Pak Prabowo, Kiai Zainal Abidin menyampaikan silsilah kemursyidan Pondok Pesantren Suryalaya. Kemudian Kiai Zainal Abidin ditanya oleh Pak Prabowo tentang pilihannya dalam pemilihan presiden, namun Kiai Zainal Abidin mengatakan, ini bukan masalah pilihan, yang pastinya ini urusan silaturahmi dan saling menghormati, semoga menjadi keberkahan, ucap Kiai Zainal Abidin. Pak Prabowo merupakan sosok yang sudah berpengalaman, umurnya pun sudah lebih dari 60 tahun, pasti sudah berpengalaman dan merupakan menantu Pak Harto, yang dulunya Pak Harto berguru dan begitu khidmat kepada Abah Anom. Ucap sesepuh Pondok Pesantren Suryalaya. Bagaimana pendapat kalian? Coba komen di kolom komentar. Sekian, wallahualam bisawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.